Hai semua, kali ini saya buat puding lumut pandan yang cantik banget serta rasanya enak dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Buatnya sangat mudah dan hasilnya cantik banget. Puding lumutnya ini tidak mengendap pada bagian bawahnya aja, serta aroma pandannya wangi banget. Berpadu dengan puding margarin yang enak dan gurih, ini cocok banget dan kalau udah coba pasti ketagihan. Puding lumut mentega ini cocok banget kalau dijadikan sajian saat ada acara ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Saya kasih tips ya gimana cara buat puding lumut yang cantik dan tidak mengendap pada bagian bawahnya. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan pan terlebih dahulu, masukkan bubuk agar-agar plain sebanyak 2 bungkus, tambahkan juga gula pasir sebanyak 250 gram. Masukkan vanili sebanyak setengah sendok teh, tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Bahan keringnya kita aduk rata terlebih dahulu dengan whisker supaya mudah mencampurkannya dengan bahan cair. Kalau bahan keringnya udah tercampur rata, kemudian masukkan santan saya dapat dari santan instan sebanyak 65 ml saya tambah dengan air. Kemudian tambahkan jus pandan sebanyak 450 ml, lalu saya juga menambahkan air sebanyak 700 ml. Selanjutnya, saya menambahkan susu kental manis sebanyak 80 gram. Lanjut, saya menambahkan telur sebanyak 2 butir. Telurnya ini kita kocok lepas terlebih dahulu sampai rata. Kalau udah rata, baru kita tuangkan ke dalam adonan yang paling banyak ya teman-teman. Karena warnanya dirasa kurang, saya menambahkan sedikit pasta pandan, tapi ini boleh sesuaikan aja ya. Kalau tidak suka boleh di skip. Setelah semuanya masuk ke dalam pan, kemudian kita aduk rata sampai tercampur ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah tercampur dan udah larut semua, selanjutnya akan saya masak, gunakan api kecil aja ya. Dan ini untuk diaduknya sesekali aja supaya lumutnya cantik ya teman-teman. Tipsnya gimana cara buat lumutnya cantik, jangan sering diaduk ya kalau pengen lumutnya ini besar. Nah, aduknya sesekali aja supaya bagian bawahnya tidak gosong. Tapi kalau pengen lumutnya lebih kecil boleh diaduk rata terus ya teman-teman. Karena saya pengen lumutnya ini lebih tebal, jadi saya aduknya sesekali aja dan ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih, kita aduk secara perlahan ya teman-teman. Dan ini kita matikan api kompornya, kita biarkan uap panasnya hilang. Dan ini biarkan dulu setengah dingin atau agak hangat-hangat kuku, baru kita tuangkan ke dalam cetakan. Cetakan pudingnya basahi dengan sedikit air supaya tidak lengket. Pastikan dulu pudingnya ini udah dalam keadaan hangat dan uap panasnya sudah hilang, baru kita tuangkan ke dalam cetakan supaya pudingnya ini tidak mengendap pada bagian bawahnya aja ya. Nah, kalau udah dituangkan semua, biarkan dulu sampai setengah set. Sambil menunggu pudingnya tadi setengah set, kita siapkan untuk puding margarinnya ya. Kita siapkan pan, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain, kemudian saya menambahkan vanili sebanyak setengah sendok teh. Tambahkan juga susu kental manis sebanyak 150 gram. Selanjutnya, saya menambahkan margarin yang udah dicairkan dan udah dalam keadaan dingin sebanyak 85 gram. Saya menambahkan juga 1 butir kuning telur, kemudian diaduk rata sampai tercampur, baru kita tuangkan ke dalam adonan yang paling banyak ya teman-teman. Untuk margarinnya wajib banget dalam keadaan udah dingin ya, baru kita gunakan. Selanjutnya, saya menambahkan air sebanyak 700 ml. Untuk airnya di sini boleh diganti dengan susu cair ya teman-teman. Setelah bahan semuanya masuk dalam panci, kita aduk rata sampai bahan-bahannya larut ya. Kalau bahannya udah rata dan udah larut, selanjutnya kita masak dan gunakan api sedang aja sambil terus diaduk ya, supaya tidak gosong pada bagian bawah. Kita masak pudingnya sampai mendidih dan kalau udah mendidih, api kompornya boleh dimatikan dan kita aduk terus ya sampai uap panasnya keluar. Dan untuk puding margarin ini gunakan dalam keadaan hangat ya teman-teman.
Puding lumutnya ini udah siap digunakan, dia udah berkulit juga dan kalau ditekan ini masih agak goyang-goyang ya, tapi ini sudah sedikit memadat. Kita tuangkan puding margarinnya secara perlahan, pastikan dalam keadaan udah hangat dan uapnya udah hilang, karena kalau masih panas pudingnya akan amblas ya teman-teman. Dengan cara seperti ini, masing-masing pudingnya akan menempel dengan erat dan tidak mudah lepas. Setelah dituangkan semua puding margarinnya ini, kita biarkan dulu di suhu ruang sampai pudingnya set. Setelah pudingnya set, dan ini udah juga saya diamkan selama 2 jam di dalam kulkas, jadi ini udah dingin ya. Kemudian kita keluarkan dari cetakannya. Kita lihat ya bagaimana hasilnya. Dan terlihat ya sangat mudah dikeluarkan dan hasil pudingnya cantik, tidak mengendap ya pada bagian bawahnya aja. Pudingnya ini terbentuk sempurna dan tidak mengendap bagian bawahnya aja, warnanya juga cantik serta aromanya wangi. Dan pudingnya ini kita potong-potong dan siap disajikan bersama keluarga tercinta. Puding lumut pandan mentega ini cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta ataupun disuguhkan kalau sedang ada acara di rumah. Seriusan, pudingnya enak banget, dimakan dingin makin enak ya teman-teman. Untuk rasa pudingnya ini enak banget, manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali, gurih banget, serta aromanya wangi ya teman-teman. Dan yang paling penting, pudingnya ini tidak amis sama sekali. Dan resepnya wajib banget kalian cobain di rumah. Resep ini anti gagal dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.